Bapa, surahkan urapan kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus. Roh yang mulia, yang penuh kasih, penuh kelemah lembutan, menjamah hati, ampuni aku. Aku mohon Tuhan, aku mohon pengampunanmu Bapa. Aku mohon Tuhan, Mari Bapa, jamah hatinya, jamah rohnya, sama dengan urapan kuasa-Mu. Tuhan berkarya dengan dahsyat hebat di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu bekerja. Karunia iman, karunia damai sejahtera turun atas keluarga kami. Tuhan juga memagari, membentengi hidup bungkus terus. Dan yang jelas kalau pernah usaha itu artinya sudah berpengalaman. Tetapi usaha apapun rasanya gagal gitu. Nah, ini ada satu teman saya yang pernah bilang seperti ini. Orang kalau lagi amsyong, lagi sial, ini mau dikasih modal berapapun, itu pasti akan tetap gagal. Jadi masalahnya bukan di modalnya. Tetapi kalau orang itu lagi amsyong, lagi sial, lagi kacau ya kan, ini berapapun modalnya itu bisa habis. Nah ini, jadi yang perlu dipulihkan ini adalah dari hatinya. Nah ini seperti murid-murid Tuhan, ini satu contoh untuk kita. Jadi ketika dia ini, mereka ini mulai mengalami mengalami putus asa. Nah putus asa ini seakan-akan nggak ada harapan lagi. Nah ini akhirnya apa yang terjadi? Mereka putus asa dan kayak nggak tahu apa yang harus dilakukan, tidak tahu lagi apa yang dilakukan. Nah makanya yang terpikirkan apa yang pernah dilakukan dulu. Nah jangan sampai kita anak-anak Tuhan ini kembali kepada kehidupan lama ketika kita mulai putus asa, terbentur oleh masalah, terus terpikirkan seperti ini, wah dulu saya perokok, ini balik rokok lagi nih. Nah ini, atau yang dulunya melakukan dosa atau apa, bisa kepikiran lagi untuk balik lagi. Nah Petrus ini apa yang dilakukan dulu itu yang teringat. Aku mau pergi menangkap ikan gitu. Nah yang lain ini juga mengikuti gitu. Berarti sama-sama mereka ini lagi benar-benar enggak beres pikiran dan hatinya ini. Jadi ketika ada yang ngomong aku pergi menangkap ikan, kami juga pergi dengan engkau. Nah jadi karena pikiran dan hati yang belum beres, apapun yang dikerjakan itu tidak akan berhasil. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa, artinya tidak ada satupun ikan yang ditangkap gitu. Nah, cuma ayat 4 dikatakan ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Nah, kenapa sampai mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus? Ya orang kalau lagi kalut, lagi ini, biasanya pikiran nggak fokus. Nah, ayat 5, Yesus pun bertanya, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Jawabnya ini, kalau kita gambarkan itu kayak orang lagi ngeblank gitu. Adakah lauk pauk? Jawabnya ya polos saja, tidak ada. Nah maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ini ada beberapa kemungkinan gitu ya. Kenapa mereka mau mengikuti Yesus? Ini bisa juga karena ngeblank, nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan.
kok ada orang memerintah seperti ini, ya lakukan saja, kayaknya seperti itu. Ya. Tetapi yang jelas firman Tuhan yang disampaikan itu dapat menembus hati dan menggerakkan hati seseorang. Ya, ada terobosan ini dimulai dari hati, gitu ya. Nah, ayat 7, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam perahu. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Karena gini, kalau kita bergaul sudah semakin dekat itu kita akan semakin mengenal secara pribadi. Nah, murid-murid ini mengenal pribadi Yesus. Ya, terutama murid yang dikasihi yaitu Yohanes. Ya, yang lain dikasihi juga, tapi ada yang bisa dibilang seperti anak emasnya itu ya. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Artinya dia mulai mengenali bahwa itu Tuhan. Jadi kalau kita sudah mulai mengenal secara pribadi, apapun yang sering dilakukan, apa yang dikatakan, perkataannya, gayanya, kita akan paham. Ya, kita akan mulai mengenali. Nah, jadi Yohanes melihat bahwa itu adalah Yesus, adalah Tuhan. Nah, ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Nah, ini jadi Petrus ini sebagai contoh memang, yang waktu Yesus berjalan di atas air, dialah yang berkata, kalau itu engkau Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu, ya kan? Tetapi ketika melihat bahwa itu Tuhan, untuk terjun ke danau, itu Petrus juga yang lakukan. Gitu ya. Ini sesuatu respon yang bagus sebenarnya. Kita harus memiliki respon yang baik seperti ini. Tadi contohnya seperti Petrus. Nah, gini. Pelajaran yang kita ambil dari ayat ini, dari cerita ini, ya, jadi kalau orang sudah mulai kehilangan sesuatu, jati dirinya, kehilangan tujuan atau putus asa, sudah mulai apa yang dilakukan ini bukan lagi berdasarkan dari hati, bukan keinginan. Nah, banyak orang mengalami seperti ini, mati jadi menjadi kebiasaan. Ya, menjadi kebiasaan, akhirnya kita ibadah, kita lakukan doa, ini hanya sekedar rutinitas. Makanya nggak ada apa-apa yang terjadi. Nah, ada seorang bos yang berkata seperti ini, ketika kamu kerja larut malam, dari pagi sampai larut malam, kenapa kamu kelihatan lakukan dengan sepenuhnya, dengan penuh tanggung jawab. Nah, orang akan menjawab gini, karena kami butuh uang. Ya, jadi lakukan apapun karena membutuhkan uang. Nah, tetapi ada satu yang bos ini ingin tanyakan, bukan itu maksudnya. Nah, jadi ketika kita kerja, apakah yang dari hati kita ini memang ada timbul keinginan saya mau melakukan itu? Maksudnya memang benar-benar ada keinginan, kerinduan untuk melakukan itu, pekerjaan itu. Memang menyenangi pekerjaan itu. Bukan sekedar karena uang, gitu ya. Bukan sekedar karena uang, tapi memang suka dengan kerjaan itu. Nah, karena apa? Kalau
kita ini cinta dengan pekerjaan itu, suka melakukannya, maka melakukannya akan dengan hati. Nah, ini seperti di Wahyu 2 ayat 4-5. Oke, saya bacakan ya. Wahyu 2 ayat 4 dan 5. Nah, mulai dari atas lah biar kelihatan. Ayat 2, dari mulai ayat 2. Begini ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ini berarti orang yang sangat rajin. Ya. Ayat 4, namun demikian aku mencela engkau. Wah, ini aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Nah ini, jadi ini yang menjadi peringatan bagi kita bahwa ada orang-orang yang mengikut Tuhan ini, yang sabar terhadap orang jahat. Ya, Tuhan katakan dari ayat 2 ini, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu, mungkin pemberianmu. Terus aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Artinya tidak suka melihat orang-orang jahat. Ya, ini. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Ini luar biasa. Dan engkau tidak mengenal lelah. Artinya tetap berjuang sampai mati. Tapi dikatakan, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Nah ini. Jadi segala sesuatu yang tidak didasari dari hati itu sama dengan melakukan sesuatu tapi bukan lagi keinginan hati kita, memang suka melakukan itu, atau mulai kehilangan gairah, kehilangan sudah tidak ada api yang berkobar lagi. Nah itu yang membuat orang seringkali gagal melakukan rencana-rencananya, gagal dalam sesuatu yang dia cita-citakan. Bahkan soal hubungan dengan lawan jenis ini bisa gagal karena apa? Kehilangan ini, ya, karena kehilangan hati yang berkobar tadi, semangatnya nggak ada, gairahnya sudah nggak ada lagi. Ya, ini makanya firman Tuhan katakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Ini soal rohani yang sebab itu ingatlah betapa engkau telah jatuh, bertobatlah. Nah ini, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Tapi bukan seperti Petrus tadi yang
tadinya menjala ikan terus kembali lagi. Artinya apa yang pernah kita lakukan dalam pelayanan yang dulu dengan semangat, dengan berapi-api, ini lakukan lagi. Miliki hati yang seperti itu lagi. Nah itu ya, bukan kehilangan itu gitu ya. Jangan sampai kehilangan itu. Karena kalau tidak, jika tidak kau lakukan, jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jadi akan diambil kaki diannya. Kaki dian ini sebuah posisi. Apa yang semula kita punyai, apa semula kita lakukan, apa yang semula dipercayakan Tuhan, itu bisa saja diambil dari kita jika engkau tidak bertobat gitu ya. Nah sekarang bagaimana solusinya yang harus kita lakukan ya kan? Oke, secara cepat aja. Nah ini, kalau Kolose 3 ayat 1-3 ini yang mengingatkan, carilah perkara-perkara yang di atas. Ini mulai pikirkan, mulai renungkan, dan cari perkara-perkara yang di atas. Ya, artinya bukan lagi melihat atau tujuan kita ke bumi lagi, tetapi carilah perkara yang di atas. Nah, ini artinya kalau melihat ke atas ini ada sesuatu yang harus kita raih lagi supaya kita bersemangat lagi gitu ya. Kita lebih bersemangat untuk meraihnya ya. Jangan merasa bahwa kita sudah cukup untuk melakukan. Nah, tetapi hendaklah kita merasa masih kurang itu. Kalau kelihatnya ke atas kan, wah, masih ada lagi yang belum tercapai. Nah, masih ada target lagi yang belum terselesaikan. Maka kita akan selesaikan. Nah ini. Terus di Yehezkiel 11 ayat 19. Ini kita tutup dengan Yehezkiel ya. Yehezkiel 11 ayat 19. Nah, ini firman Tuhan. Nah, jadi kita datang kepada Sang Pemberi, Tuhan yang akan mengubahkan hati. Nah ini ayat 19 dikatakan, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Ayat 20, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Amin. Nah ini jadi kita harus kembali memiliki hati yang berkobar-kobar lagi. Hati yang waktu kita melakukan ini benar-benar kita punya keinginan untuk lakukan itu ya. Karena yang kita alami walaupun kita pelayanan ya, walaupun itu di dalam pelayanan, kalau yang kita lakukan sekedar karena lakukan rutinitas, sudah tidak ada gairah lagi, nggak ada semangat lagi, ini rasanya nggak enak itu. Kayak nggak ada apa-apanya. Walaupun terjadi mujizat, aduh biasa. Jadi nggak ada sesuatu yang luar biasa lagi gitu ya. Oke, jadi poinnya tadi, kenapa sih kita seringkali gagal lakukan sesuatu atau rencana yang besar, yang seringkali gagal, apapun yang kita lakukan ini ngalami gagal dan gagal ya. Nah, ini karena pikiran dan hati kita yang seringkali kosong, putus asa. Nah ini sudah nggak ada tujuan lagi. Nah, jadi flat gitu ya.
nggak ada respon apa-apa. Tapi seperti murid-murid Tuhan Yesus tadi, ketika melihat bahwa itu adalah Yesus, seperti Yohanes, itu adalah Tuhan katanya. Waktu melihat itu adalah Tuhan, Petrus ini langsung bertindak gitu. Kalau dulu Petrus ketika melihat Tuhan Yesus jalan di atas air, dia berkata, jika engkau itu Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu untuk berjalan di atas air itu. Akhirnya Tuhan berkata, ini aku, datanglah kemari. Akhirnya Petrus pun bisa berjalan di atas air. Cuma ketika melihat angin, nah ini baru dia imannya turun, akhirnya tenggelam ya. Nah, terus di sini waktu Petrus melihat bahwa itu adalah Tuhan, ketika mendengar dari Yohanes itu adalah Tuhan, maka Petrus yang tadinya tidak berpakaian langsung mengenakan pakaiannya, segera terjun ke danau. Wah, berenang. Yaitu karakter Petrus yang penuh respon, itu langsung meresponi. Nah, ini yang seharusnya kita miliki, cepat responi firman Tuhan. Oke, mungkin sampai di sini ada yang pengen sharing-sharing? Ada? Yang mengalami gagal, ini kerja ini gagal, usaha seperti ini kok gagal gitu ya. Terus punya hubungan juga sering gagal. Nah, ini mungkin dimulai dari dalam, artinya dari dalam ini, soalnya ada kan yang hati kita sendiri atau dari gangguan roh lain yang tidak kelihatan, yang tidak kita pahami, namun itu berpengaruh kepada kenyataan ini yang di alam nyata. Oke, silakan. Baik, salam. Duduk. Bentar. Ada kita ya, ke rumah. Aduh. Mana yuk? Bang. Nenek-nenek ini masih bandel juga ini. Coba tolong yang di situ pegang di bagian belakang. Coba yang di situ pegang bagian ini, punggungnya. Punggung. Ya, pegang punggungnya ya. Siapa yang di situ coba? Mak tuanya. Siapa? Mak tuanya. Waktu. Kakaknya ya. Nggak dengar ya. Oke ya, kita dorong langsung. Oke, sekali lagi kita usir roh ini. Bapak kami berdoa sekali lagi, adapun roh nenek-nenek ini yang bandel ini dan otoritas kuasa nama Tuhan, kami ikat di dalam nama Yesus, ikat dalam nama Yesus. Dengan pedang api dari itu kami nyatakan patah dan hancur dalam nama Yesus. Bakar dalam nama Yesus, lunturkan kekuatannya dalam nama Yesus. Oke, kita cabut sekarang. Dalam hitungan ketiga kita sepakat 1, 2, 3 dalam nama Yesus. Cabut dalam nama Yesus. Tarik dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Buang dalam badan. Dalam nama Yesus. Oke, Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oke, sudah, coba bangunkan dia. Oke, sudah lepas ini. Coba kasih air, Ibu. Ya. Air.